Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang kami hormati dan kami muliakan, yang tentunya yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pagi hari ini dengan banyak mengingat nikmat-nikmat Allah untuk kita syukuri. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, dan juga nikmat waktu luang, sehingga pada pagi hari ini di samping kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita bersama-sama duduk di majelis ilmu yang disebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah. Dalam suatu hadis disebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma raudhatul jannah?" Qala, "Majalisul ilmi." Yang artinya, wahai para sahabatku, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, mampirlah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasul? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisul ilmi, yaitu majelis-majelis ilmu. Kita di sini bukan mampir Bapak Ibu, tapi meniatkan diri, bahkan mengadakan, tidak tanpa kesengajaan. Tadi Rasulullah SAW dalam hadisnya membahasakan jika kalian melewati, seakan-akan tidak sengaja. Jadi kalau tidak sengaja, kalau di suatu tempat ada majelis ilmu, singgah, mampir. Kita di sini mengadakan majelis ilmu. Ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Kita bersyukur pada pagi hari ini dimudahkan untuk beribadah dan berkenan untuk bersama-sama duduk thalabul ilmi. Kemudian kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi kita ini adalah nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, azim, akhlak yang agung, di atasnya akhlak yang mulia. Dalam hadis disebutkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lalu dipuji oleh Allah, engkau sungguh memiliki akhlak yang agung wahai Muhammad. Di antara keagungan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak atau sikap dalam menyikapi ketentuan Allah dalam hidup. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, insyaallah tema kita pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang penuh dengan keberkahan ini adalah memaknai arti musibah atau bencana. Musibah atau bencana ini sebenarnya apa? Apakah dia ini ujian ataukah azab?
tentu berbeda. Ujian itu, coba Bapak Ibu, kalau di sekolah kalau ada ujian tujuannya apa Bapak Ibu? Biar naik tingkat, naik kelas. Betul nggih? Kalau adab, nah, adab itu seperti hukuman. Kalau di sekolah kita melakukan kesalahan, dihukum sama gurunya. Nah, karena kesalahan tadi, dari kalimat adab dan ujian sudah berbeda arti. Nah, musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini, ada kalanya menjadi ujian, ada kalanya menjadi azab. Nah, ini yang insya Allah kita akan mencoba, berusaha untuk memahami. Ya, dan insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang akan kita pelajari adalah, atau yang kita fahami adalah, bagaimana musibah itu menjadi suatu ujian bagi hambanya, bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang kedua, musibah yang seperti apa yang menjadi adab. Lalu yang ketiga adalah yang lebih umum. Lalu nanti kiat-kiat atau poin-poin kesimpulan. Itu kurang lebih titik poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kapan musibah itu menjadi ujian? Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Saya ulangi sekali lagi. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya, barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Oh, ini jangan kaget Bapak Ibu. Yusib itu dari kata-kata musibah. Musibah. Musibah itu berasal dari kata-kata asaba yusibu, artinya mengenai. Kenging. Kalau dalam bahasa Jawa niku, kalau kita orang Arab tanya, kamu kenapa? Mada asabak? Mada asabaka? Kamu kenapa? Apa yang menimpamu? Asaba artinya menimpa, mengenai. Nggih. Yusib minhu, Allah memberinya musibah. Nah, jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, diberi musibah. Ini unik, perlu kita pahami. Siapakah mereka? Yaitu apabila ditimpakan kepada orang soleh yang taat kepada Allah. Apabila ada orang yang soleh, yang taat kepada Allah, menjalankan syariat Allah, akidahnya benar, tidak menyimpang, tapi diberi ujian sama Allah, diberi musibah, maka musibah seperti ini adalah sebagai ujian bagi orang tersebut, bukan adab. Tujuannya adalah liraf'id darajat. Pertama, untuk meninggikan derajat seseorang. Kemudian limudafa'atil ajri fil akhirah wath thawab, untuk melipat gandakan pahala mereka di akhirat. Kemudian ditimpakan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki kebaikan padanya, seperti para nabi, wali, ulama, dan orang-orang yang soleh. Ini ciri-ciri musibah yang sifatnya sebagai ujian. Sampai di sini insya Allah jelas nggih? Jadi kalau seandainya ada seseorang sudah beramal soleh, sudah taat, sudah lurus, tapi kok ada musibah, itu bukan berarti Allah benci, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji keimanannya, dan itu sangat baik baginya. Keterangan hadis ini berbunyi, tafaddalallahu subhanahu wa ibadil mu'min bi asbabin katsirah li takfirid dzunub wa raf'id darajat. Allah memberi karunia. Coba kata-kata dalam syarah hadis riwayat Imam Bukhari tadi diawali dengan kata-kata tafaddala. Tafaddal dari kata-kata fadl. Fadl itu karunia. Doa ketika keluar masjid apa Bapak Ibu? Allahumma, ayo keluar masuk masjid doa mboten ini. Kalau masuk masjid apa doanya? Allahumma inni as'aluka min rahmatika, atau Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik.
Kalau keluar, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, ya Allah bukalah untukku pintu karuniamu, pintu karunia. Fadlik, di sini tafaddola, Allah memberi karunia untuk hamba-hambanya dengan banyak sebab. Nah, sebab ini terkadang Bapak Ibu, orang-orang tidak tahan untuk menjalani proses, padahal itu karunia dari Allah. Karunia ini tujuannya adalah litakfirid dzunub wa raf'id darajat, untuk menghapuskan dosa dan meninggikan derajat, meninggikan level dan derajat seseorang. Wa fi hadzal hadis busyra 'azimah likulli mu'min, maka hadis tadi adalah kabar gembira bagi orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman, orang taat, orang soleh, para nabi, para wali, para ulama diuji sama Allah, diberi musibah, itu tujuannya adalah untuk meninggikan derajat dan untuk melipat gandakan pahala dan untuk menghapuskan dosa bagi seorang yang mukmin. Wa ta'ziyatun lahu fima asabahu, dan untuk menghiburnya, takziah tadi, untuk menghiburnya, menenangkan hatinya terhadap sesuatu yang menimpanya. Asabahu, asabahu artinya musibah yang menimpanya. Itu hadis yang tadi kita baca, yang kita pelajari. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, ditimpakan musibah baginya. Bagaimana ini maksudnya? Fa inna Allah ta'ala yuqaddir alaihi al-masaib hatta yabtaliyahu biha ayasbiru am yadjaru. Yaitu ketika Allah sudah mentakdirkan baginya musibah-musibah ini untuk yabtaliyahu, untuk menguji. Ya tanda, bukan untuk menghukum. Nanti akan kita bahas hadis ayat Quran yang musibah ditimpakan untuk menghukum. Kalau ini untuk menguji. Liyabtaliyahu, agar Allah mengujinya. Apa ujiannya? Ayasbiru am yadjaru, adakah dia itu sabar atau tidak? Bunuh diri, ya kan berarti tidak sabar. Atau wah sudah frustasi, nggak mau ke masjid lagi. Yang biasanya sergap ngaji, sergap pengajian, ada musibah, udah tidak mau. Dia merasa Allah menghinakanku, Allah jahat kepadaku, padahal aku selama ini sudah mendekatkan diri kepadanya. Allah jahat. Terus dia update status, udah aku nggak mau lagi dekat-dekat sama Allah. Ini nggak lulus ujian, ngerti nggih? Kemudian wa inna makanatil musibatu khairan lima fiha minal luju' ila Allahil Maula azza wa jalla. Kenapa di hadis ini disebutkan bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi orang yang diberi musibah ini? Karena di dalam musibah itu ada al-luju' ilal Maula azza wa jalla. Al-luju' itu artinya kembali, Pak. Ketika orang sudah taat, sudah insaf, sudah berusaha untuk bertakwa, malah diberi musibah, tujuannya agar semakin mendekat, dempet, mepet kepada Allah Subhanahu wa taala. Walima fiha min takfiris sayyi'at au tahsilil hasanat au huma jami'an. Atau di dalam musibah ini yang ditimpakan pada orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengandung takfiris sayyi'at. Takfir itu banyak artinya, Pak. Di antaranya mengkafirkan. Di antaranya juga menghapuskan. Nah, ini menghapuskan. Di yang kita bahas sekarang ini maknanya adalah menghapuskan. Apa yang dihapuskan? As-sayyi'at, dosa-dosa, keburukan yang telah diperbuat. Au tahsilil hasanat, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan pahala, atau kedua-duanya. Ngoten nggih? Maka kesimpulan dari syarah hadis ini, keterangan hadis ini adalah maknahu, artinya annal muslim, sesungguhnya seorang muslim yang taat itu yujza bimasaibid dunya, dia diberi pahala, diberi balasan atas kesabarannya menjalani musibah-musibah dunia. Nanti akan kita bahas, kok ada musibah dunia? Memangnya ada yang bukan musibah dunia? Ada, Pak Bu. Ada musibah dunia, ada musibah agama. Rasulullah itu pernah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina,
jangan Engkau jadikan musibah kami ini dalam agama kami ya Allah. Seperti apa musibah dalam agama itu? Tidak sholat, itu termasuk musibah dalam kehidupan Pak, meninggalkan sholat itu dan lain sebagainya. Nanti akan ada poinnya, okay? Fatakunu lahu kaffarah, maka ketika seseorang berhasil sabar menjalani musibah dunia, sakit, diperlakukan buruk oleh orang lain, kemudian meninggal oleh orang tercinta, itu musibah dunia Pak, bukan musibah agama. Musibah agama itu kalau ada nanti anaknya tidak sholat, itu musibah agama. Nah, makanya kita semoga tidak ditimpa musibah agama. Kalau musibah dunia, semoga itu menjadi penghapus dosa dan peningkatan sebagai derajat kita. Fa'alal muslim an yasbiru 'alal masaib wa la yajza'. Maka atas muslim itu wajib sabar atas musibah-musibah yang menimpa dan tidak boleh putus asa. Hatta yanalal fadla minallah bi raf'i darajatihi wa takfiri dunubihi. Sampai-sampai atau sehingga dia mendapatkan keutamaan dan karunia dari Allah berupa ditinggikan derajatnya dan dihapuskan dosa-dosanya. Nah, berkenaan dengan dua macam musibah agama di antaranya meninggalkan sholat 5 waktu, berjudi, berzina, mencuri dan lain-lain. Hal-hal kemungkaran sekarang sedang marak, judi online itu musibah agama, narkoba dan lain-lain, ini musibah agama. Kalau hanya sekedar sakit atau diperlukan buruk, ini musibah dunia. Musibah dunia diantaranya nun sewu, kekurangan harta benda atau kemiskinan, sakit, ditinggal mati orang yang dikasihi, diperlakukan buruk oleh orang lain dan lain sebagainya. Nah, musibah agama ini orang-orang yang soleh dijauhkan darinya, namun diberi ujian berupa musibah dunia. Nah, musibah dunia ini kemiskinan, sakit, ditinggal mati, itu semua para nabi dan rasul sudah mengalaminya. Sehingga ada dua hadis lagi yang akan kita pelajari tentang musibah yang sifatnya sebagai ujian, yang mana semakin baik seseorang semakin berat musibahnya. Medeni membuatan niku, membuatan karena para nabi dan rasul sudah mengalaminya. Para nabi dan rasul itu kita yakin bahwa beliau-beliaulah orang yang paling soleh, paling bertakwa, paling baik. Betul nggih? Dan mereka itu diberi musibah, Bapak Ibu. Nah, kita yang bukan nabi masa tidak mau diberi musibah? Ngoten loh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi." Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa ghairuhuma. Yang artinya manusia yang paling berat musibahnya, musibah, adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, fal amsal fal amsal, tsummal amsal fal amsal. Para ulama, para wali, terus ya orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah, itu paling berat ujiannya, paling berat musibahnya, tapi itu sebagai ujian bukan azab. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia berpegang teguh kepada agamanya. Coba kita lihat kisah para nabi dan rasul terdahulu, Bapak Ibu. Coba bayangkan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Contoh Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang berkobar. Nabi Musa alaihi salam hendak dibunuh, dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian nabi-nabi dari kalangan Bani Israel banyak yang dibunuh oleh umat-umatnya. Ada yang mati dengan digergaji, dipenggal lehernya. Nabi Muhammad SAW sendiri bagaimana kita sudah tahu semua. Nasib beliau ketika di Makkah seperti apa, dicampakkan oleh warganya sendiri, keluarganya, kaumnya,
orang yang tinggal satu kampung dengan Rasulullah. Bagaimana? Itu semua adalah musibah sebagai ujian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui musibah yang besar pula. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah meridhoinya, dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah murka kepadanya. Sampai di sini jelas Pak nggih? Nah, di sini sudah jelas musibah yang sifatnya sebagai ujian. Sekarang yang kedua, musibah sebagai adab. Musibah sebagai adab adalah bencana dan musibah yang ditimpakan kepada para pelaku dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Surah Asy-Syura ayat 30 yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Ini dalam tafsir disebutkan, wa ma yusibukum ayuhan nas min musibatin fid dunya fi anfusikum wa ahlikum wa amwalikum fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu wahai manusia, baik dalam urusan duniamu atau dalam dirimu atau keluargamu atau harta bendamu, itu disebabkan oleh dosa yang kalian perbuat. Nah, musibah yang seperti ini yang ditimpakan oleh pelaku maksiat bukan ujian tapi adab. Nggih. Fa inna ma yusibukum dzalika uqubah. Nah niki. Karena sesungguhnya Allah menimpakan musibah itu kepadamu uqubatan minallahi lakum, sebagai uqubah, akibat atau iqab. Iqab itu hukuman. Sebagai hukuman dari Allah bagimu, bima ijtaramtum minal atham fima bainakum, karena dosa yang kamu perbuat di antara kamu. Podo-podo dosa bareng-bareng, nggih, sama-sama berbuat kemungkaran, saling mendolimi, saling menistakan, pokoknya sarang-sarang banyak dosa dilakukan, akhirnya ditimpakan musibah. Wa baina rabbikum, dan juga dosa yang kalian lakukan terhadap Tuhanmu, kepada Allah, meninggalkan sholat, melanggar syariat dan lain-lain. Wa ya'fu lakum rabbukum an katsir min ijramikum fala yu'aqibukum biha. Tapi masih juga Allah niku meskipun demikian Bapak Ibu, wa ya'fu an katsir. Ya'fu itu maaf, memaafkan banyak kesalahan hamba-hambanya sehingga tidak menghukumnya, tidak menimpakan azab, tidak menimpakan musibah. Meskipun banyak orang berbuat dosa, Allah itu masih rahmat, masih memberi rahmatnya sehingga tidak semua ditimpakan musibah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubah fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang artinya, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah menyegerakan baginya azab di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah menahan azab kepadanya di dunia meski ia terus berbuat dosa, sehingga azab itu akan ditimpakan kepadanya pada hari kiamat. Nah, jadi kalau ada orang ditimpa musibah, Allah menghendaki kebaikan juga, karena musibah itu diazab di dunia, disegerakan. Kalau orang berbuat kemaksiatan, dosa, ditimpakan kepadanya musibah, itu karena Allah ingin menyegerakan siksaannya, karena siksaan di akhirat jauh lebih berat. Innan nasa idza ra'ul munkara falam yughayyiruhu yushaku an ya'ummahumullah bi'iqab. Ini yang ketiga, pembahasan ketiga. Jika kita di tengah masyarakat, lingkungan kita, keluarga kita, atau lebih luas lagi,
mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menyerukan kepada kebaikan, tidak juga mencegah kemungkaran, maka akibatnya akan ditimbakan musibah secara umum, baik itu orang soleh atau orang yang pelaku maksiat. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis ini artinya sesungguhnya manusia apabila mengetahui kemungkaran lalu mereka tidak mau mengubahnya, acuh tak acuh, dijarno jarno, biarkan urusane. Melihat anak muda-mudi bukan mahram keluyuran dan lain sebagainya, orang tuanya malah bangga, malah sedih kalau Sabtu malam Ahad itu anak perempuannya tidak ada yang ngajak keluar, tuh malah sedih. Ini kemungkaran, judi online dan lain sebagainya, ini kemungkaran, harus kita cegah, harus kita rubah, harus kita ingatkan, ya, melalui apapun, pesan di WA, nge-share video, nge-share flyer-flyer penuh nasihat, atau nuturi langsung, ngomongi langsung, mencegahnya. Orang tua dicek HP anak-anaknya, jangan-jangan tanpa sepengetahuan orang tua terlibat judi online. Itu kemungkaran, bisa mengundang murka Allah, mengundang ukubah. Ini tadi, sesungguhnya manusia apabila mengetahui kemungkaran lalu mereka tidak mau mengubahnya, maka tunggulah saatnya Allah akan mengazab mereka seluruhnya secara umum. Nah, di antara contoh kemungkaran, pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam yang lurus, perbuatan zina, judi, minum khamar, minum minuman keras, narkoba dan lain-lain. Ini kemungkaran. Maka dari hadis ini dan hadis-hadis yang telah kita pelajari tadi dan ayat yang kita pelajari, musibah itu bermacam-macam dan memiliki sifat-sifat yang tertentu, tapi ada yang sifatnya umum jika kemungkaran dibiarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagai kesimpulan, mari kita ambil poin-poin penting yang dapat kita simpulkan dan kita jadikan pembelajaran dan pedoman dalam hidup kita. Bagi seorang muslim, apabila terjadi musibah pada dirinya, baik musibah itu yang pertama atau yang kedua, yang pertama adalah sebagai ujian, yang kedua adalah sebagai adab, itu sama baiknya bagi seorang muslim jika dia ikhlas, jika dia ridho. Jika dia ridho. Apa bedanya ikhlas dan ridho? Kalau ikhlas itu sebelum melakukan sesuatu memurnikan niat hanya untuk Allah. Kalau ridho itu setelah terjadi sesuatu lalu kita rela menerimanya, rela menjalaninya, merela. Itu namanya ridho. Jika sabar dan ridho, maka orang ini mendapatkan kebaikan. Kalau musibah itu bisa meninggikan derajatnya dan melipat gandakan pahalanya di akhirat. Tapi kalau berupa azab, maka dia menggugurkan azabnya di akhirat nanti. Itu baik, karena azab di akhirat itu asyaddu, lebih berat, lebih berbesar. Kalau orang muslim ridho, ikhlas, karena mungkin dia berbuat kemaksiatan lalu ditimpa musibah, maka itu adab baginya, itu penghapus dosa, dan itu hukuman yang disegerakan oleh Allah di dunia, maka menggugurkan apa? Menggugurkan akibat atau adab di akhirat nanti. Beda dengan orang kafir, Bapak Ibu. Kalau orang kafir meskipun di dunia diadab, itu tidak menggugurkan adab di akhirat. Ya, orang kafir. Kemudian apabila ada seseorang mungkin lama bermaksiat, kemudian bertaubat, kemudian berusaha beramal soleh, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan hal-hal haram yang dulu sering dilakukan, tetapi ditimpa musibah, apa sikap yang harus diambil? Maka dia harus melanjutkan ketaatannya tadi, tidak boleh menurunkan semangatnya. Dia harus yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ayasbir am yadjar tadi. Adakah dia sabar atau dia justru semangatnya pudar? Kemudian kalau seseorang itu ditimpa musibah dan orang ini adalah pelaku dosa dan kemaksiatan, apa sikap yang harus diambil? Taubat. Taubat. Kembali pada jalan yang benar.
sungguh-sungguh bertaubat agar dosanya diampuni oleh Allah, dan juga menyadari dan mentaubati dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dalam hadis disebutkan at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat dari dosanya maka seperti orang yang tidak punya dosa. Kemudian kesimpulan dari hadis terakhir yang kita bahas tadi adalah apabila kita mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mencegah kemungkaran, maka dapat mengundang azab dari Allah, mengundang musibah dari Allah, dan itu sifatnya umum. Sifatnya umum, baik itu di situ di lingkungan itu ada orang soleh, orang fasik, orang ahli maksiat, ahli ibadah. Tapi kalau orang soleh dan orang yang ahli ibadah ini enggan atau abai, boten peduli, boten ngereken tentang kemungkaran yang terjadi di daerahnya, itu bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Kemudian satu ayat sebagai penutup, bencana yang terjadi itu karena ulah tangan manusia agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar ini termasuk tidak hanya urusan ibadah, termasuk melestarikan dan menjaga lingkungan, membuang sampah. Jadi jangan salahkan siapa-siapa apabila seseorang satu kampung terbiasa membuang sampah di sungai. Sampah itu sungai penuh dengan sampah. Contohnya, ini kita berbicara tentang ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Bahwa agama Islam ini peduli kelestarian alam dan lingkungan. Karena kalau itu terjadi, tidak dilestarikan, tidak dijaga kestabilannya, nanti kalau terjadi apa-apa tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan pemerintah misalnya. Pemerintah nggak tanggap gini. Lah, sebelumnya coba dilihat kembali kenapa itu terjadi. Oh, ternyata warga lingkungan itu sembarangan. Misal membuang sampah sembarangan, atau kok banyak orang sakit di sini karena tidak menjaga kebersihan lingkungan. Itulah kenapa ada program-program lingkungan itu yang bagus. Misal setiap hari Jumat diteliti jeding-jedingnya niku, kamar mandi itu dicek ada jentik nyamuk atau tidak. Nah, itu diantara pencegahan wabah penyakit. Dilarang adanya orang yang keliling untuk menampung sampah, pembuangan sampah terakhir, itu bagus, harus kita apresiasi. Orang yang mulia itu peduli dengan kebersihan kita. Kita hanya menaruh sampah saja, ada orang-orang yang bergerak untuk mengumpulkan, membuang di tempat pembuangan akhir itu. Nah, kalau membuang sampah di sungai, sungainya mampet penuh dengan sampah, berat, apalagi sampah itu kok udah kena air menjadi basah, dibersihkan sulit, hujan, terus hujannya deras, meluap. Nah, siapa yang salah? Ini ayat Al-Quran, bukan perkataan manusia. Tapi Allah SWT memfirmankan di sini, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hutan gundul, akhirnya air turun, meluap menjadi banjir. Karena hutan-hutan yang sebenarnya banyak pohon itu bisa menahan air hujan, gundul, ya sudah, seperti itu adanya. Allah a'lam bishawab. Jadi semoga ada manfaatnya sedikit yang kita pelajari ini. Semoga bisa menjadi atau menambahkan pemahaman kita, menambahkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup ini. Harus senantiasa positif thinking,
positive feeling, positive motivation. Nah, kata-kata motivator nanti ku. Pikirannya positif, perasaannya positif, motivasinya positif, alat positif. Terjadi musibah, terjadi apa? Oh, ini ujian. Tetap semangat beribadah. Kalau kita ternyata pelaku dosa, ditimpa musibah, ini agar aku bertaubat. Ngerti nggih? Ya, itu saja yang dapat kita pelajari bahwa yang dimati Allah SWT. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dan salah tentu datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.